Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan cara melewati verifikasi Google di Infinix Hot 50. Oke, jadi seperti yang Anda lihat, kita sedang melakukan proses pengaturan. Kita perlu memilih bahasa kita, lalu klik berikutnya, pilih wilayah Anda, dan juga klik berikutnya, lalu klik lewati. Sekarang, sambungkan ke Wi-Fi, pilih jaringan yang tersedia untuk Anda, dan cukup sambungkan ke jaringan tersebut. Ketik kata sandi, menghubungkan, silakan klik tombol berikutnya, lalu pilih opsi bahwa Anda menyetujuinya. Oke, sekarang kita perlu menunggu sebentar. Ini akan memakan sedikit waktu, jadi bersabarlah. Sebenarnya sementara itu, Anda dapat mengunjungi halaman kami di hardreset.info. Anda bisa melihat tautannya di sini. Anda harus melakukannya di komputer Anda, lalu buka file yang telah diunduh. Lalu di sini, ketik SPD, klik cari. Pilih driver CPU SPD Unisoc. Klik itu lalu klik unduh. Kemudian, Anda harus mengedit tautannya di sini. Setelah informasi tersebut, tambahkan garis miring dan ketik peringkat alat FRP. Di ponsel kita klik jangan salin. Klik pada gunakan akun Google saya sebagai gantinya. Dan seperti yang Anda lihat, kami masih memiliki verifikasi Google, jadi sekarang kami akan menghapusnya dan melewatinya. Jadi untuk melakukannya, matikan perangkat Anda, lalu tahan tombol daya. Klik pada matikan daya, selesai. Dan sekarang pilih software EFT Pro, tapi perlu diketahui bahwa program ini berharga $10 per bulan. Jika Anda membelinya, Anda akan mendapatkan login dan kata sandi Anda. Anda harus mengetikkannya nanti di aplikasi itu sendiri. Jadi sekarang klik pada software EFT Pro. Dan sebelum Anda klik unduh langsung, Anda perlu mematikan antivirus Anda karena hampir semua aplikasi FRP2 dikenali oleh antivirus sebagai ancaman. Jadi kita harus mematikannya untuk sementara. Dalam kasus saya menggunakan Windows Defender, jadi saya perlu klik pada perlindungan virus dan ancaman, kelola pengaturan, dan saya perlu mematikan perlindungan waktu nyata, hanya untuk sementara. Dan sekarang klik pada unduh langsung. Jika Anda sudah mengunduh kedua file tersebut, buka folder unduhan. Di sini kita punya driver SPDD dan alat FRP kita. Sekarang kita perlu mengekstrak file-file tersebut. Jadi klik kanan pada file tersebut, Anda bisa menggunakan WinRAR, lalu klik Extract to. Untuk kedua file, jika Anda tidak punya WinRAR, Anda selalu bisa klik kanan, lalu klik Extract All dan Extract. Itu juga akan berfungsi. Pertama, buka driver SPD. Saya menggunakan Windows 11, jadi saya akan pilih Windows 10. Itu juga akan berfungsi, dan sekarang klik pada DP Install 64. Klik Next Finish, tunggu sampai terpasang, oke, lalu kembali. Klik pada Update 54. Jalankan aplikasi EFT Pro. Dalam kasus saya punya kunci untuk aplikasi tersebut, jadi saya tidak perlu login. Aplikasi akan otomatis terbuka, tapi dalam kasus Anda harus mengetikkan login dan kata sandi. Oke, sekarang jika muncul pesan bahwa ada driver yang belum lengkap, cukup klik Yes, kita ingin menginstalnya. Oke, semua driver telah berhasil diinstal, jadi kita bisa menutupnya. Di sini, ketik Phoenix Hot 50 dan pilih DiskX 6882. Silakan klik tombol di bawah ini. Sekarang klik itu. Pilih opsi untuk mereset VRP. Sekarang silakan Anda klik tombol mulai. Dan sekarang kita harus menghubungkan kabel USB-C ke ponsel kita. Kabel tersebut tentu saja juga perlu dihubungkan ke komputer, jadi sekarang cukup sambungkan kabelnya. Oke, kita bisa melihat bahwa itu sudah muncul. Sekarang kita perlu terus menunggu.
Oke, sekarang perangkat kita sedang melakukan booting ulang. Kita harus terus menunggu. Baiklah, silakan klik tombol OK. Klik OK sekali lagi. Klik OK sekali lagi. Oke, tertulis reset FRP. Oke. Sekarang ponsel akan melakukan booting ulang secara otomatis. Oke, sudah berakhir seperti yang Anda lihat. Jadi sekarang kita bisa mencabut kabelnya. Mari kita tunggu sampai ponselnya menyala. Seperti yang Anda lihat, kita sudah punya ponselnya dan sekarang kita perlu membukanya. Ponselnya mengalami lag. Oke, jika ponselnya tidak mau, Anda tahu, membuka sendiri, kali ini kita harus melakukan reset melalui pengaturan, dan itu akan berhasil. Jadi, silakan buka bilah notifikasi dari sini, masuk ke menu pengaturan, lalu gulir ke bawah, cari bagian sistem, klik reset ponsel, pilih hapus semua data, kemudian hapus semua data, sekali lagi. Sekarang kita perlu menunggu. Kita bisa menutup aplikasinya untuk sementara. Baiklah, sekarang ponsel akan menyala dalam beberapa detik. Kita akan melalui proses pengaturan dan saya akan tunjukkan bahwa semuanya berfungsi. Oke, kita seharusnya akan masuk ke proses pengaturan ini dalam waktu dekat. Oke, pilih bahasa Anda, lalu klik berikutnya. Dan kali ini, kita tidak perlu terhubung ke Wi-Fi, jadi proses pengaturannya akan berjalan cukup cepat. Klik berikutnya dan melewati setuju selanjutnya. Klik selengkapnya untuk menerima. Seperti yang Anda lihat saat ini, kami belum memiliki verifikasi Google. Pilih metode navigasi, klik mulai.
klik tombol itu. Oke, layar beranda sedang dimuat. Oke, dan sekarang perangkat kita sudah benar-benar terbuka, layar sentuhnya berfungsi, kita bisa membuka pengaturan. Saya harus memeriksanya. Jika Anda membuka Google, Anda bisa melihat bahwa kita sudah tidak memiliki akun Google lagi. Baiklah, itu saja untuk video kali ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.